Halo, selamat datang di video tutorial berbahasa Indonesia. Saya Robert. Hari ini saya akan membawakan topik mengenai RIP Advance. Topologinya kira-kira seperti ini. Ada 4 buah router: Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Manado. Kita lihat saja requirement-nya. Skenario-nya seperti ini. Kemudian semua IP address sudah dikonfigurasi. Kemudian kita akan mulai konfigurasi RIP versi 2 dan disable fungsi auto summarization. Di sini saya akan siapkan konsolnya. Oke. Router Jakarta, kita lihat dulu apakah interface-nya sudah ada. Kita buat dulu ini menjadi version 2. Kemudian kita akan buat di router Surabaya. Version 2. Saya lupa untuk menambahkan no auto summary. Dan di router Manado, oke. Kemudian di router Bandung. Oke. Sekarang kita lihat di Jakarta apakah sudah ada. Baik, sekarang yang di router Jakarta sudah ada semuanya. Dan kalau kita debug, dia sudah mendapatkan update. Oke. Kemudian apalagi yang kita punya? Advertise seluruh network termasuk loopback sehingga tercapai full connectivity. Ini sudah. Kemudian pastikan loopback tidak mengirimkan routing update. Kalau kita lihat di sini,
Agak lama memang menunggunya. Nah, di sini kita masih melihat bahwa ada loopback address yang melakukan routing update. Kita matikan dulu. Untuk mematikannya, kita harus membuat loopback address tersebut sebagai passive interface. Dan kita akan buat di semua router. Ini Oke, coba kita debug lagi. Ini prosesnya agak lama karena RIP secara periodik akan melakukan routing update setiap 30 detik. Nah, dari hasil debug ini kita udah nggak ngeliat lagi ada routing update via loopback. Oke, kita matikan saja. Kemudian link antara Surabaya dan Manado tidak memperbolehkan broadcast dan multicast. Dalam beberapa kasus ada persyaratan bahwa untuk melalui serial ini tidak boleh ada broadcast dan multicast. Seperti pada misalnya frame relay atau NBMA yang lain. Kalau broadcast dan multicast tidak bisa dilakukan, berarti kita harus melakukannya secara unicast. Artinya, kita tentukan neighbor-nya secara langsung. Jadi, dari router Surabaya akan menentukan neighbor-nya adalah router Manado. Sehingga di sini akan terjadi paket unicast. Kalau kita lihat kita akan melihat apakah routing update-nya dari broadcast atau multicast. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa routing update dilakukan ke multicast address. Di sini juga multicast address. Berarti kita harus mematikan fungsi ini. Caranya dengan matikan saja dulu. Kita bisa lihat bahwa neighbor-nya dari ini router Surabaya, neighbor-nya adalah ini. Berarti dan di router Manado kita juga tambahkan kemudian kita lihat lagi apakah dari jalur serial iya, dia sudah melakukan. Oke. Kita lihat bahwa di sini benar dia sudah mendapatkan routing update dari unicast address. Tapi kalau kita perhatikan lagi, melalui serial juga ada routing update dari multicast address. Kita harus mematikan fungsi ini. Cara mematikannya kita jadikan
serial tersebut sebagai passive interface. Oke, kita lihat sekali lagi. Ini untuk RIP kita harus banyak debug. Dan cukup lama sih sebenarnya. Nah, ini di serial 00 dia sudah lewat ini. Kita tunggu lagi apakah ada update melalui multicast address di serial 00. Sepertinya sudah tidak ada. Berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah cukup berhasil. Oke, kemudian apa lagi yang kita punya? Ketika ping dari Surabaya ke Manado, ternyata paket dikirim melalui serial link. Ubah konfigurasi sehingga jalur Ethernet yang dipilih. Dilarang mematikan link serialnya. Di sini fungsinya adalah paket yang dikirimkan dari router Surabaya ke Manado. Ini harus dipindahkan jalurnya melalui Bandung, Jakarta, dan ke Manado. Berarti dengan kata lain kita harus merubah metrik yang ada di kedua link ini. Kita harus menentukannya secara manual. Ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan offset list. Dan yang kedua, kita menggunakan distribute list. Kali ini kita akan coba menggunakan offset list. Jadi konsepnya offset list ini, kita menentukan traffic yang masuk ke router Surabaya dari Manado akan kita berikan metrik yang lebih besar daripada paket yang masuk dari router Bandung ke router Surabaya. Berarti metrik untuk jalur ini akan kita perbesar. Karena RIP menggunakan hop count sebagai metriknya, secara logika saja dari Surabaya ke Manado ini adalah satu hop count. Sedangkan dari Surabaya ke Manado lewat Bandung, Jakarta, dan Manado adalah 3 hop count. Berarti cara yang paling mudah adalah kita menambahkan jumlah hop count untuk link ini. Bila link ini memiliki 3 hop count, berarti jika kita perbesar menjadi 5 atau 6 hop count, maka dia secara otomatis harusnya dia memilih melalui jalur fast Ethernet. Kita coba saja. Kita buat Oke, kemudian kita ke offset list. Kemudian kita akan membuat offsetnya berapa. Misalnya kita buat di sini 6. Kemudian kita tanam di serial interface. Langkah selanjutnya adalah dengan cara mengclear Oke, kita akan lihat lagi IP route-nya yang baru. Nah,
Di sini kita bisa lihat bahwa untuk ke 4440 dia akan memilih melewati 192.168.23.2 karena kita sudah memberikan metrik di sini sebanyak 6 hop count. Sedangkan melalui Bandung dia hanya memiliki 3 hop count, sehingga dia akan memilih jalur yang ini. Jadi bila kita trace route, kita akan lihat bahwa dia memilih melalui jalur Ethernet. Oke. Kemudian apalagi yang kita punya? Buat antarmuka loop 2 di router Surabaya dan gunakan alamat 3333. Oke, sudah. Kemudian apa yang diarahkan di sini? Ubah konfigurasi di router Jakarta sehingga ping ke 3333 diarahkan melalui serial link bukan melalui Bandung. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan metode yang kedua untuk memindahkan jalur. Caranya adalah dengan menggunakan distribute list. Berarti kita menutup jalur. Di sini requirement-nya adalah dari Jakarta untuk ke Surabaya harus melewati serial link. Berarti rutenya adalah Jakarta, Manado, dan Surabaya. Jadi kita harus menutup jalur dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Itu harus diputuskan. Tapi tidak mematikan link ini. Bila kita lihat di router Jakarta, kita lihat dulu routingan di router Jakarta. Nah, untuk saya belum advertise. Oke. Kita tunggu. Nah, untuk ke network 333333 ini dia bisa melalui dua jalur karena dia memiliki metrik yang sama, yaitu dua hop count, Jakarta, Manado, Surabaya, atau Jakarta, Bandung, Surabaya. Di sini tugas kita adalah mematikan salah satu jalur ini. Berarti dia nantinya hanya akan memiliki jalur melalui fast Ethernet 01. Di sini kita akan coba kita buat access list dulu. Oke, jadi kita buat access list dulu. Kemudian kita ke router RIP. Kita akan menggunakan distribute list. Distribute list nomor 1, access list 1, kemudian inbound dari interface yang mengarah ke Bandung, yaitu F00.
Kita lihat kembali di hasil debugnya. Ini perlu menunggu sebentar karena RIP-nya memiliki waktu update 30 detik. Oke, ini sudah didapatkan. Kita lihat IP root-nya. Masih perlu menunggu sebentar. Kita clear dulu. Nah, sekarang untuk dari router Jakarta untuk ke network 333333 ini akan melalui serial link. Berarti dia akan mengarah dari Jakarta ke Manado, kemudian ke Surabaya. Berarti konfigurasi yang dilakukan di sini sudah bisa. Kemudian kita punya apa lagi? Ya udah. Routing update di serial link hanya dilakukan ketika ada perubahan. Artinya ketika update, baru update tersebut dikirim, sehingga tidak menggunakan update secara periodik untuk menghemat bandwidth. Dalam kurung triggered update. Berarti untuk serial link ini kita akan menggunakan triggered update. Artinya ketika terjadi perubahan, baru terjadi update. Ini digunakan biasanya untuk menghemat bandwidth karena RIP secara periodik dia akan mengirimkan update. Berarti caranya kita akan ke router Surabaya, masuk ke configure terminal, kemudian kita akan masuk ke interface-nya. Ini Manado. Dah. Pada dasarnya dengan komen ini sudah cukup untuk melakukan kita lihat lagi apakah masih ada update yang dilakukan secara periodik pada serial. Oke. Jadi basically dia akan melakukan triggered update. Oke, kita lihat lagi. Gunakan autentikasi untuk jalur antara Jakarta dan Bandung dengan informasi sebagai berikut. Untuk routing update menggunakan RIP, ini dapat diberikan password sehingga untuk menambah keamanan dari routing update-nya. Di sini kita akan konfigurasi di router Jakarta dan Bandung. Oke. Kita tambahkan keychain. Namanya keychain vault. Kita beri nama IDN saja.
Oke. Keychain, kemudian key 1. Ini kita buat juga di router Bandung. Oke. Kemudian kita harus masuk ke interface-nya. Jakarta F. Komennya adalah IP RIP authentication keychain. Mode. Di sini kita bisa pilih MD5 sebagai metode autentikasinya. Oke. Sekarang kita lihat apakah ini sudah berhasil. Oke, jadi RIP receive packet with MD5 authentication. Ini passwordnya salah. Oh, I see. Di sini namanya ada yang salah nih. Coba kita ganti dulu. IP RIP authentication keychain. Oke, kita coba lihat lagi. Kita debug kembali IP RIP-nya untuk melihat apakah ya, ini sudah berjalan. Oke, jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat dia sudah receive paket with MD5 authentication, receive dari ini on fast Ethernet 00. Oke, sekian video tutorial bahasa Indonesia kali ini mengenai RIP Advance. Kita jumpa kembali di video tutorial yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.